lagi, perkenalkan nama saya Paulina itu dari Teknik Informatika Diploma 3. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 10 pemrograman internet, yaitu tutorial pertamanya yaitu membuat database pariwisata. Yang pertama saya aktifkan exam. Oke. Selanjutnya saya buka localhost phpMyAdmin, lalu saya mulai membuat database-nya. Pariwisata, lalu saya create. Nah, lalu saya lihat di sini saya masih menggunakan exam yang lama. Untuk kolom pertamanya itu, untuk tabel pertamanya itu tabel admin. Lalu untuk kolomnya itu saya bikin 7 kolom, lalu saya go. Untuk kolom pertama ID admin, lalu di sini nama, lalu alamat, di sini telepon, lalu email, lalu username. Di sini ada sandinya. Ini tipenya integer, valuesnya juga 11. Lalu di sini namanya bikin teks. Alamatnya juga teks. Telepon teks. Lalu emailnya teks. Username teks juga. Sandinya itu saya pakai teks. Lalu di sini kita isi auto increment. Jangan lupa untuk indeksnya primary. Selanjutnya tinggal saya simpan. Untuk database pariwisata, tabel pertamanya sudah jadi, yaitu tabel admin. Yang keduanya adalah tabel kategori. Kategori objek wisata. Untuk tabel kategori objek wisata ini, kolomnya 2, go. Di sini kolom pertamanya itu ID kategori. Oke, lalu di sini itu nama kategori.
Oke, underscore-nya saya hilangkan. Terus ini masih integer, nama kategorinya ini pakai teks. Lalu 11 di sini. Central auto increment, indeksnya primary. Lalu saya save. Tabel kategorinya sudah jadi. Ke tabel berikutnya, yaitu tabel objek wisata. Kolomnya ada 6 kolom. Kolom pertama itu ID objek wisata. Kolom keduanya itu ID kategori. Kolom ketiga ada nama. Lalu ada deskripsinya. Ada alamat. Ada status. Ini tipenya tetap integer. ID kategori itu dia integer juga, namanya itu teks. Lalu deskripsinya itu juga teks. Alamatnya di sini. Alamatnya juga pakai teks. Status char. Oh, statusnya char. Ini 11 juga. Itu usah diisi saja alamatnya. Untuk status ini char di sini saya bikin 1. Terus indeksnya primary. Lalu autonya increment. Sudah selesai. Oke, tabel kategori objek wisatanya sudah jadi. Yang berikut adalah tabel testimoni. Kolom. Kolom pertama itu ID testimoni. Lalu di sininya tanggal. Lalu ID wisatawan. Lalu yang di bawahnya itu ID objek wisata. Di sini judul. Di sini deskripsi, lalu status. Ini dia integer. Taruh 11, tanggalnya itu saya bikin times up.
ID wisatanya integer, ID objeknya juga integer, ini teks, deskripsinya juga teks, statusnya ini char, di sini 1, lalu indeksnya di sini primary, jangan lupa auto increment-nya. Oke. Jika sudah seperti ini, saya save. Nah, hasilnya sudah jadi. Saya bikin tabel berikut. Tabel wisatawan. Kolomnya 5. Go. Untuk kolom pertama itu ID wisatawan, terus nomor wisatawan, di sini nomor teleponnya, telepon, email, lalu ada sandi. Ini tetap integer, nama wisatawan ini pakai teks, teleponnya ini teks juga, nama wisatawan teleponnya juga teks, emailnya juga teks, sandinya juga teks. Lalu di sini indeksnya primary, seperti biasa auto increment-nya dicentang. Setelah itu save. Tabel testimoni, maaf, tabel wisatawannya sudah jadi. Ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya itu saya tambahkan tabel jenis kelamin. Kolomnya saya bikin 2. Go. Di sini ada tabel ID, jenis kelamin, lalu ada jenis kelaminnya, ini tipenya tetap integer. Hanya di sini saya menggunakan enom. Seperti ini, lalu saya klik di laki-laki. Laki-laki. Lalu tambahkan di sini perempuan. Go. Ini 11. Indeksnya primary, auto increment. Selanjutnya saya simpan. Jadi total semuanya itu ada 6 tabel. Untuk melihat tabel secara jadinya itu di sini data dictionary. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika kita menggunakan exam yang baru itu, dia akan muncul seperti sebuah tabel, ada garisnya begini, ada tabel, ada kolomnya seperti ini. Hanya di sini saya menggunakan exam lama, jadi hasilnya masih seperti ini. Ada tabel adminnya, di sini ada ID admin, nama, alamat, telepon, email, username, dan sandi. Semuanya teks kecuali ID admin itu integer.
Ini kolom untuk tabel jenis kelaminnya itu ada 2 kolom, yaitu ID jenis kelamin dan jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu saya pilih enum supaya siapa yang bisa login itu dia bisa memilih salah satu sesuai dengan gendernya, itu laki-laki dan perempuan. Tabel kategori objek wisata ini ada ID kategori dan nama kategori, ada tabel objek wisata, tabel testimoni, tabel wisata. Oke. Saya rasa itu sekian saja tutorial pertama dari tugas 10, yaitu pembuatan database pariwisata. Kita akan lanjut ke tutorial yang kedua.